Halo guys, jadi kalian pernah nggak sih ada yang ngerasa kalau berat badan kalian itu tidak banyak turun, cuman bajunya longgar-longgar, dan malah orang bilang kamu kok beda sih? Halo. Oke, oke, kita mulai aja. Oke, jadi sekitar sekiranya 4 bulan lalu kita memulai mengubah pola hidup diri sendiri. Begitu. Maksudnya apa? Ya misalkan kita dulu lebih malas, sekarang lebih rajin. Intinya begitulah. Ada banyak alasan lah ya, alasan untuk menguatkan diri sendiri untuk tidak melakukan olahraga itu. Udahlah, lagi sibuk, nggak angkat beban dulu. Padahal bisa tuh yang simpel-simpel gitu ya, asal kita sering aja, maksudnya rajin walaupun sebentar gitu. Jadi bisa dibilang harus menyempatkan, harus memprioritaskan. Paling sejam berapa sih, sebentar kan, nggak lama. Nah, setelah lama tidak jelas dan sempat memvakumkan diri sendiri, akhirnya alhamdulillah 4 bulan ini mencoba bertekad untuk konsisten selama 4 bulan dulu ya, tapi ini masih berlanjut ya, dan akhirnya alhamdulillah bisa saya paksakan tuh walaupun sebentar gitu. Dalam sehari ada lah 15 menit, 30 sampai sejam. Pernah mau coba sejam sampai mual-mual rasanya, udah kayak nggak enak deh. Tapi lama-lama malah enjoy aja kalau udah biasa enak. Dan yang paling banyak sih diutamakan juga angkat beban dulu ya. Terus kardio terserah sih, skipping pernah, terus sepeda iya, jalan kaki iya, kadang jalan di rumah ya, diatur aja sih. Bisa kalau kita mau keluar silahkan, kalau mau di rumah juga bisa, yang penting mau jalan. Terus yang nggak kalah pentingnya adalah pola makan, yaitu bagian dari pola hidup ya. Jadi kalau misalkan kita punya banyak cadangan energi dari sumber makanan itu ya, kayak saya ya, harus dikurangin lah, bisa dibilang defkal gitu lah, dikurangin perlahan-lahan. Adalah hitungannya, udah banyak ahli yang menjelaskan ya. Nah, sebaiknya sih jangan ekstrim ya, kecuali kalian kuat gitu untuk ekstrim. Perlahan-lahan kita coba, kita alihkan dari yang kebanyakan karbo, terutama sama lemak yang tidak sehat gitu lah, kayak gorengan, kayak tepung-tepungan, dikurangin sedikit-sedikit, porsinya dikurangin. Tapi kita juga harus menambah porsi protein, ditambah-tambah, karena kan kita terutama orang-orang yang di Indonesia ya, orang Indonesia lah, kebanyakan tuh kekurangan protein. Apalagi kalau kita punya program untuk membentuk otot dan menguatkan otot ya, dia butuh protein dan banyak manfaatnya sih, cari tahu aja. Terus kita juga penting untuk mengelola stres ya. Ini terbantu sih kalau kita suka olahraga, jadi enak ya, maksudnya tersalurkan gitu stres atau ya rasa-rasa nggak enak lah, emosi segala macam gitu, bisa di situ. Bahkan mungkin ada saat kita bakal ngerasa lebih kuat gitu, maksudnya lebih kok bisa gitu sampai melakukan kegiatan ini. Misalkan kalau bersepeda kilometer lebih jauh, kalau misalkan angkat beban mungkin kita bisa lebih banyak bebannya gitu ya, nggak disangka gitu. Memang sih abis olahraga pasti capek ya, cuman enak aja, seger rasanya, udah berkeringat, jadi kayak lebih seger dan lebih enak setelah olahraga. Walaupun memang pasti ngerasain lah gempor gitu atau yang nggak enak lainnya, terutama kalau awal-awal banget tuh banget berasa, tapi lama-lama ya biasa aja gitu, emang pasti dirasakan kayak gitu. Kemudian soal tidur juga penting ya. Biasanya sih banyak yang mengatakan tidur tuh baiknya 7, 8 jam, 9 jam gitu. Tapi kan kadang kondisi orang beda-beda ya, terutama orang-orang yang bekerja. Dan lebih utamanya lagi, orang-orang yang pekerjaannya tidak jelas, maksudnya nggak jelas waktunya, dia kayak ada shift gitu.
ada pagi, siang, malam. Itu kan otomatis mau nggak mau kita harus ngatur ya. Kalau misalkan pekerjaan tipe itu susah, mau dipaksain juga emang jamnya dia kerja malam-malam harus tidur sih ya, cuman maksudnya lebih malam lagi daripada yang lain gitu ya. Kalau misalkan kerjanya dari pagi pukul 8 pagi hingga pukul 4 atau 5 sore itu masih lebih mending lah ya, walaupun ada yang punya job-job lagi setelah itu ya, tapi masih bisa lebih pas gitu untuk ngatur waktu. Hanya seperti itu. Tapi intinya dibalik itu semua memang lebih enak sih kalau kita mencoba menjalani hidup sehat ya. Nanti mungkin bisa seperti mendiang Ratu Elizabeth II yang pola hidupnya bagus banget sampai usianya sangat panjang, udah 90-an. Wow. Atau kita juga bisa berkaca dari orang-orang lain yang memiliki pola hidup sehat gitu, seperti Ade Rai atau yang lain-lainnya lah, banyak banget kalau disebut satu-satu. Oh iya, ini sedikit cuplikan bagaimana proses yang saya jalanin buat gambaran aja sih ya, sekaligus buat teman-teman yang lainnya. Semoga kita sama-sama tetap bersemangat gitu, jalanin aja proses masing-masing. Jadi kita jangan ngebandingin sama orang lain, bandingkan dengan diri sendiri yang dahulu dan sekarang gitu. Kalau sama orang lainnya susah, nggak akan nemu karena kan setiap orang beda ya, unik. Jadi biarkan saja orang lain dengan orang lain dan kita. Segitu aja, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.